Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, comment, dan keep watching our videos. Guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come, okay? Nah, sebelum kita mulai video kali ini ya, bahasan kita kali ini, aku ingin curhat sedikit ya, tentang awal mulanya channel ini dibuat. Jadi, my passion itu sebenarnya serial televisi ya, serial televisi yang Hollywood gitulah ya, yang barat-baratan gitu. Tapi ketika buat channel ini aku gak kepikiran bagaimana nanti formatnya seperti apa. Jadi akhirnya aku memutuskan aku mau bahas tentang kaset aja, kaset, CD, dan piringan hitam juga, kaset playernya juga. Walaupun dia nggak tahu dalam-dalam amat tentang dunia analog, akhirnya aku coba buat seperti ini dan sambutannya tentu saja sangat bagus sekali, termasuk kamu juga yang lagi nonton video ini ya. Jadi ketika memulai channel ini banyak yang kaget ya, kok kenapa tiba-tiba dari serial televisi passionnya ya. Jadi aku sering share di IG tentang serial TV yang sudah selesai aku tonton. Bahkan IG ku namanya Anton TV Freak gitu ya. Belakangnya ada Anton TV Freak gitu ya. Jadi tiba-tiba kok ngomongin tentang kaset. Ya, jadi akhirnya banyak yang ngomong dan bukan komplain sih, nyaranin aja gimana kalau bahas tentang serial televisi tapi agak-agak jadul dikit gitu sambil nostalgia. Jadi berhubungan dengan yang analog seperti ini ya. Akhirnya ya aku putuskan akhirnya nanti kita akan bahas, ada segmen khusus tentang serial televisi klasik yang sudah tamat atau yang 5 atau 10 tahun yang lalu tapi masih layak tonton, akan kita bahas di sini ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah, nah kamu lihat di sini ada, aku dapet filenya ya, dari torrent tentu saja ya, yang 720. Jadi sudah aku masukin ke dalam tab seperti ini ya, lengkap season 1 sampai season 10 ya. Serial apa? Kita lihat. Iya, yaitu serial televisi Friends. Jadi Friends ini masuk dalam genrenya yaitu sitcom atau situation comedy ya, komedi situasi. Jadi serial ini ya, sitcom ini tayang dari tahun 1994 sampai 2004. Jadi tayang selama 10 tahun dan banyak meraih awards ya, dalam banyak ya ajang-ajang gitu ya, saja Emmy dan sebagainya. Dan ini selama tayangnya juga menduduki rating yang sangat tinggi sekali, dan bahkan sampai sekarang saat ini ditayangkan di, kalau nggak salah masih di Netflix ya, atau nanti diambil oleh HBO atau gimana. Sitcom ini masih menduduki sitcom yang paling banyak di stream ya, di platform streaming yang ada di sekarang ini ya. Nah, jadi kita akan bahas tentang serial ini ya. Kebetulan aku juga dapat walaupun cuma satu aja ya. Bayangin sebenarnya kalau di flea market agak susah dia dapat yang lengkap seperti ini, karena kecuali kolektor ya. Jadi VCD-nya ini hanya yang the final season 10 episode 5 sampai 8 gitu. Jadi bayangkan satu package seperti ini hanya 2 keping dan berisi 4 episode ya, 4 episode. Jadi kalau satu seasonnya terdiri dari 24 episode, mungkin ada untuk satu season saja ada 6 paket yang seperti ini ya. Kita lihat nih kemasannya ya. Ada tulisannya Friends, ini fontnya ikonik sekali ya. Friends-nya F kemudian dot ya, Friends seperti itulah ya, the final season. Nah, ini pemeran utamanya ya, yang main di setiap episode dari episode 1 sampai episode terakhir. Ada Jennifer Aniston, kemudian Matt LeBlanc, kemudian yang ini adalah Courtney Cox ya, kemudian Matthew Perry,
ya, Matthew Perry yang ini. Kemudian ada Lisa Kudrow dan ada David Schwimmer ya. Mereka ini memerankan peran yang sangat ikonik sekali sampai sekarang dan punya ciri khas masing-masing ya. Yang ini si Jennifer Aniston ini memerankan tokoh Rachel Green, Matthew Perry bukan ini ya, Madeline Blanc memerankan Joey Tribbiani ya. Kemudian yang ini siapa tadi, Courtney Cox ya, memerankan Monica Geller yang adik dari Ross Geller ya, diperankan David Schwimmer. Kemudian ini ada Lisa Kudrow yang memerankan Phoebe Buffay, dan yang ini adalah Matthew Perry yang memerankan Chandler Bing. Ya, kita lihat dulu kemasannya ya sebelum kita membahas apa sih bagusnya serial ini sehingga digila-gilain banyak orang ya. Kemasannya sangat bagus ya. Kalau aku bilang ini bener-bener asik aja sih ya kemasannya. Jadi ada covernya seperti ini yang lengket, di dalamnya seperti ini yang kemasan biasa regular jewel case yang seperti ini ya. Kemudian yang ini pakai kertas lagi yang keras dan lumayan tebal dan tidak mudah kena minyak ya. Ini harganya satu package ini yaitu dulunya 39.000. Ini juga dirilis oleh Vision ya. Vision dulu ini benar-benar produsen VCD original yang bagus banget ya. Oke, nah kemudian sini ada label VCD-nya. Kemudian kalau kita buka di sini ada gambarnya ya, gambar beberapa footage dari season 10 ini. Ada ini Monica dengan Chandler ya. Oke, kemudian ini ada gambar lagi Ross dengan siapa ini? Joey. Kemudian ini ya case-nya lagi biasa makan di ruang atau dapurnya si Monica. Nah, ini ada gambar ya yang ikonik sekali, gambar seperti ini yang ngintip dari jendela ya. Oke. Kemudian di sini ada kepingnya, keping PCD-nya. Kita bisa buka. Terdiri dari 2 disk tentu saja, jadi 2 episode per keping ini. Tapi karena VCD ini kan kapasitasnya kecil ya, jadi akhirnya biasanya di episode keduanya openingnya di-cut, jadi ya untuk menghemat ya. Jadi ya seperti itu lah ya. Nah, seperti biasa di dalamnya juga ada keping lagi, ada tulisan ini 2 CD. Oke. Gimana yang bukanya? Nah, ternyata begini aja ya. Buka seperti ini. Di buku, dan kemasannya ini benar-benar lengket ya. Lemnya juga kuat. Oke, di belakangnya ada ya standar lah ya, tulisan-tulisan seperti ini. Ada judul episodenya, The One Where Rachel Sisters Babysits dan sebagainya, judul-judulnya. Kemudian gambar-gambar dari adegan di setiap episode. Kemudian ini ada apa ini? Ya, orang-orang yang terlibat dalam penggarapan serial atau sitcom ini ya. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya adalah worth it nggak serial ini ditonton, sitcom ini ditonton ya. Not quite. Monica's still at the salon and I'm just finishing packing. Dude, you're not taking your Bible? You're not supposed to take that. Nah, sekarang pertanyaannya adalah worth it nggak, atau buat siapa sih serial Friends ini yang tepat? Jadi mungkin kalau bertanya-tanya atau mau mulai menonton, kira-kira kamu sanggup gak menghabiskan 10 season ya, yang dari satu season terdiri dari 24 episode. Jadi yang kira-kira 240 episode ya kurang lebih ya. Oke, Friends ini ya seperti yang aku bilang tadi adalah bergenre sitcom atau situation comedy atau komedi situasi. Komedi situasi ini salah satu genre serial televisi yang banyak juga dibuat ya, terutama tahun 80 dan tahun 90-an. Ciri khasnya adalah ada seorang ketawa di belakang, seolah-olah itu ditonton secara live padahal tidak ya. Coba kita lihat di sini. Why don't you just tell her that we got back together? You know, women appreciate honesty. We also appreciate gentle spanking once in a while, just FYI.
ya. Nah, jadi sebagai penanda sejarahnya kenapa harus ada laugh track atau suara orang ketawa di backgroundnya, itu banyak sekali artikel yang membahas tentang itu. Tapi itu menjadi salah satu ciri khas sitkom ya, bahwa ada laugh tracknya. Namun kesini-sininya nanti banyak yang komplain gitu, anak milenial, katanya laugh track itu, kalau laugh track itu sebagai penanda bahwa adegan itu lucu, kayaknya nggak banget ya, karena lucu atau tidak kan terserah penonton ya. Maka akhirnya ada juga sitcom yang tidak ada laugh tracknya. Jadi biasanya untuk membedakannya disebut dengan dramedy. Banyak sitcom-sitcom yang tidak ada laugh tracknya ya. Jadi agak-agak, kalau aku menurutku sih tidak ada laugh track jadi agak aneh aja, karena sudah terbiasa dari tahun 80 dan tahun 90-an ya, sitcom itu ada laugh tracknya. Oke. Jadi ya, kalau kamu suka sitcom, komedi situasi ya, komedi yang ringan-ringan aja, kamu bisa tonton Friends ini ya, dari season 1 sampai season 10 terakhir, karena ini tontonan yang ringan dan ada berkesinambungan, bahwa ceritanya nggak putus aja setiap episode, jadi setiap episode ada benang merahnya gitu ya. Jadi ceritanya berawal dari teman masa kuliah ya, ini siapa ini namanya Ross, kemudian si Chandler ini teman kuliah ya. Jadi mereka tinggal di New York di apartemen. Mereka ini 20 something lah kayak gitu ya. Jadi umur 20-an dan masih merintis karir mereka masing-masing ya. Jadi ini adiknya Rose yang seorang chef gitu yang pintar masak. Jadi suatu ketika mereka lagi kumpul-kumpul di kafe, ketemu dengan Rachel Green. Rachel Green ini anak orang kaya, teman SMA-nya Monica Geller, yang ditaksir oleh kakaknya Monica tadi, si Ross Geller. Jadi si Rachel ini jadi gugup sih ngomongnya ya. Rachel ini ternyata mau minggat dari perkawinannya, jadi pakai baju pengantin gitu. Akhirnya ya ditampung gitu dengan mereka, dan ya akhirnya si Rachel ini yang manja, kemudian sok cantik gitu ya. Ya mempengaruhi kehidupan mereka ini semua ya. Ada si Joey yang aktor gitu ya, yang makannya banyak gitu tapi lucu dan womanizer gitu. Kemudian yang ada clean freak ya, yang benar-benar hygiene freak gitu ya, si Monica Geller. Nah, karakter mereka yang beda-beda ini yang akhirnya membuat cerita semakin seru, dan ceritanya bergerak terus ya, bertambah umur mereka, bertambah juga masalah dan cerita hidup mereka ya. Jadi misalnya nanti si Rachel ini, si Courtney Cox ini ya, siapa tadi namanya, Monica ini nanti pacaran dengan Matthew Perry yang memerankan, jadi bingung sendiri, Chandler ya. Oke, dan pokoknya ceritanya berkesinambungan gitu. Jadi sampai akhirnya nanti mereka dewasa, umur 30 something ya, sudah hampir mendekati 40, dan apakah mereka akan tetap tinggal di mana, apartemen ya. Pokoknya ya seru-seru aja sih ya, ceritanya ringan dan ya relate banget kalau anak-anak muda yang tahun 90-an ya, yang suka pada tahun 90-an. Biasanya anak-anak muda ya, SMA, kuliah itu banyak terpengaruh oleh budaya-budaya barat, jadi yang benar-benar klik gitu. Makanya di Indonesia juga banyak yang bisa relate dengan sitkom ini, jadi makanya dia populer juga di Indonesia ya. Oke. On his way over, you thought you guys were meeting here and he thought you were meeting at the restaurant, so it doesn't really matter who's right or wrong. Satu hal yang perlu kamu catat ya, bahwa menonton sesuatu yang lucu ya sangat subjektif. Jadi lucu itu subjektif, jadi tergantung orangnya. Jadi apalagi Friends ini ya budayanya budaya barat gitu ya, dan dibuat tahun 90-an. Jadi ya topik-topiknya very 90s gitu ya. Jadi untuk menikmati sebuah komedi tentu saja kita harus tahu background knowledge-nya. Jadi kenapa itu lucu, apa referensinya. Jadi banyak yang bilang kalau Friends ini lucunya di mana sih? Kok nggak lucu? Banyak yang bilang hilarious banget, ya lucu banget. Tapi ada yang bilang lucunya di mana, dia nggak ngerti. Jadi, nah, yang one thing for sure. Jadi sekali lagi kalau
hal-hal yang berbau komedi, bukan yang slapstick ya, yang slapstick yang bagian tubuhnya jatuh gitu kepleset, itu kan komedi universal. Tapi kalau Friends ini termasuk yang komedi yang dari kata-katanya, punchline-nya, kemudian dari pragmatics ya istilahnya gitu. Jadi komedinya komedi pragmatik, jadi yang speaker meaning, jadi ada hidden meaningnya. Jadi ya kamu harus siap-siap gitu dengan background knowledge-nya gitu. Jadi kadang-kadang lucu, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi kalau kamu benar-benar tahu gitu ya culture-nya, jadi ya Friends ini benar-benar asik ya. Apalagi sepanjang penayangannya selama 10 musim itu banyak sekali bintang-bintang terkenal Hollywood yang menjadi bintang tamunya ya. Salah satunya ada Brad Pitt, kemudian ada Bruce Willis ya. Jadi benar-benar asik saja ya nonton ini. Nah, jadi verdictnya, kesimpulannya, Friends ini layak tonton nggak? Ya layak banget kalau kamu suka American culture. Jadi bisa nambah-nambah vocabulary ya. Walaupun buatan tahun 90-an tapi vocabulary-nya masih lumayan lah ya untuk sekarang gitu. Jadi terus kamu bisa menelaah lucunya ini gimana gitu ya. Apalagi kalau kamu suka berpikir gitu, wih ini lucunya gimana sih, kok bisa orang ketawa gitu ya. Dan banyak bilang Friends ini juga lucunya bener-bener lucu. Jadi kamu bisa ya coba deh ya. Oke, itu aja video aku kali ini tentang Friends ya, sitkom Amerika yang diproduksi tahun 1994 hingga 2004. Semoga bahasan kali ini berfaedah, bermanfaat atau berguna untuk kalian semua. See you next video, bye bye.